Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai alat optik. Sebelumnya, apa sih alat optik itu? Alat optik itu intinya adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Manfaatkan sifat-sifat cahaya seperti dipantulkan, dibiaskan, dan lain-lain. Ya. Nah, tentu alat optik ini ada banyak macamnya ya. Salah satunya yang terkenal itu adalah alat optik yang kita pakai sehari-hari, yaitu alat optik mata. Nah, ketika kita membahas mengenai mata di dalam optik, kita mengenal istilah yang namanya itu akomodasi atau daya akomodasi. Apa sih daya akomodasi ini? Daya akomodasi ini adalah daya atau kemampuan dari otot-otot mata untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan dari lensa mata. Lensa mata untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan dekat atau jauhnya sebuah benda yang dilihat dengan mata. Kan biasanya kalau kalian melihat objek jauh, biasanya apa? Mata kalian itu menyipit kan? Itu. Tapi kalau eh ya, tapi kalau melihat objek dekat itu biasanya pupilnya yang mengecil. Nah, tentu mata kita memiliki batas-batas dari daya akomodasi ini. Ada batas dekatnya dan batas jauhnya. Untuk batas dekatnya, batas dekat daya akomodasi atau biasa disebut dengan titik dekat, itu nilai normalnya adalah biasa kita sebut SN, dia bernilai sekitar 25 cm. Sedangkan untuk titik jauh mata, itu adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih bisa dilihat jelas.
normalnya biasanya kita sebut SR, ini dia bernilai tak hingga. Gitu. Nah, tentu kadang daya akomodasi ini itu kurang tidak optimal. Sehingga dia menimbulkan apa yang disebut dengan cacat mata. Yang pertama adalah penderita mata miopi. Atau adalah orang-orang berpenglihatan dekat. Jadi, orang yang menderita miopi tidak bisa melihat objek jauh. Sedangkan yang kedua ada hipermetropi. Kalau hipermetropi ini dia kebalikannya, dia tidak bisa melihat objek-objek yang dekat. Lalu yang ketiga itu ada presbiopia. Gitu. Dan tentu untuk membantu melihat, makanya dibutuhkan ya sesuatu alat bantu yang dinamakan kacamata. Nah, kacamata ini berfungsi untuk menyesuaikan letak jatuhnya bayangan di retina. Nah, biasanya besaran-besaran yang kita bahas pertama adalah kekuatan lensa. Ini yang biasanya +1, +2, atau -1, -2. Ini itu dia besarannya sama dengan 1/f. Di mana F itu adalah jarak fokus lensa. Lalu, untuk mencari jarak fokus lensa, dapat kita gunakan rumus 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Di mana S adalah jarak benda ke lensa, dan S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Itu perihal mata. Selanjutnya kita memasuki alat optik lain. Yang pertama adalah loop. Loop ini dia adalah kaca pembesar. Kaca pembesar yang terdiri dari satu lensa positif.
Nah, besaran yang biasa kita bahas ketika membahas mengenai loop adalah yang pertama adalah perbesaran bayangan. Atau besaran M kali satuannya. Dan dia ini besarannya adalah Sn per S atau Sn per F ditambah 1. Di mana Sn itu jarak baca normal yang tadi 25 cm, lalu F adalah jarak fokus loop, dan S biasa itu adalah ya apa, titik dekat ya, atau pada kondisi normal adalah Sn. Dan ini adalah untuk kasus ketika mata berakomodasi maksimum. Lalu untuk mata tidak berakomodasi, maka besaran M-nya adalah cukup Sn per F. Di mana M, Sn, dan F itu sama seperti yang di sebelumnya, yaitu jarak baca normal dan jarak fokus loop. Lalu yang kedua adalah mikroskop. Mikroskop ini dia terdiri dari dua lensa. Kalau tadi satu lensa positif, kalau di sini dia dua lensa. Gitu. Nah, dua lensa ini adalah lensa objektif dan okuler. Nah, cara kerjanya tuh gimana? Kalau misalnya di sini itu matanya ya. Ini mata. Maka pertama yang akan dilihat oleh mata adalah lensa okulernya. Lensa okuler. Lalu setelah lensa okuler ada lensa objektif. Barulah diletakkan oleh bendanya. Tentu cahaya dari benda ini pertama akan melalui lensa objektif, lalu terpantulkan. Setelah melalui lensa objektif akan dihasilkan bayangan seperti berikut. Kemudian dari sini dia akan terpantulkan lagi sehingga mencapai ke mata. Jarak antara benda dan lensa objektif kita sebut SOB. Lalu jarak antara objektif dengan bayangan adalah
SOB aksen, lalu jarak antara bayangan dengan okuler adalah SOK. Lalu jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah L. Maka dari visualisasi di atas kita tahu bahwa panjang mikroskop atau L akan sama dengan S aksen OB tambah SOK. Di mana L itu panjang mikroskop, S aksen OB adalah jarak bayangan lensa objektif, dan SOK adalah jarak benda ke lensa okuler. Lalu perbesaran lensa objektif itu dinyatakan dengan rumus MOB sama dengan H aksen OB per HOB, dia akan sama dengan mutlak dari minus S aksen OB per SOB. Di mana MOB adalah perbesaran lensa objektif S aksen OB adalah jarak bayangan. Oke, tulis saja jarak bayangan lensa objektif. Lalu SOB itu adalah jarak benda lensa objektif. Lalu ada H aksen OB adalah tinggi bayangan. Dan ada HOB yaitu tinggi benda. Lalu karena okuler itu dia sebagai loop, maka perbesaran lensa okuler atau kita sebut MOK dia akan dinyatakan dengan rumus mirip seperti yang sudah kita bahas, yaitu SN dibagi FOK ditambah 1. Di mana MOK adalah perbesaran lensa okuler, lalu ada SN yaitu jarak titik dekat normal, dan ada FOK yaitu jarak fokus okuler. Lalu karena mikroskop terdiri atas lensa objektif dan lensa okuler, maka kita dapat menyatakan perbesaran total mikroskop atau MTOT itu adalah MOB dikali MOK. Di mana M itu adalah perbesaran total, ada MOB adalah perbesaran objektif, lalu ada
MOK yaitu perbesaran oleh lensa okuler. Nah, perbesaran lensa objektif itu kan sama untuk kasus akomodasi maksimum maupun tidak berakomodasi. Nah, karena okuler bersifat loop, maka kalau okuler, besar okuler oleh mata yang tidak berakomodasi, itu besarnya adalah MOK sama dengan SN plus FOK. Sehingga besaran total untuk mikroskopnya adalah S aksen OB per SOB. Ini adalah perbesaran objektifnya dikali SN per FOK, yaitu perbesaran okulernya. Dan panjang mikroskopnya untuk mata yang tidak berakomodasi adalah S aksen OB ditambah FOK. Itu cukup untuk materi. Sekarang kita coba kerjakan latihan soal. Pertama, kita coba kerjakan misalkan mikroskop. Kita tulis diketahuinya. Mikroskop mempunyai lensa objektif dengan fokus 4 cm. Itu adalah fokus objektifnya. Lalu, dan lensa okuler dengan fokus 1 cm. Maka fokus lensa okuler adalah 1 cm. Lalu jarak kedua lensa adalah 21 cm. Hitung perbesaran mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. M untuk mata tidak berakomodasi. Kita tahu nih maka kita coba jawab. Untuk mata tidak berakomodasi, kita kan tahu untuk jarak bayangan okulernya itu adalah tahingga. Dan perbesaran okulernya itu adalah jarak bayangan benda per FOK, di mana ini nilainya adalah 25 cm per 1 cm. Sama dengan 25 kali. Ini untuk yang okulernya. Selanjutnya kita harus mencari perbesaran lensa objektif. Cara carinya adalah kita cari dulu nih S aksen objektif dan S objektifnya. Nah, dan untuk mencari kedua ini, kita dapat mencari terlebih dahulu nilai dari SOK dengan rumus pembuat lensa, lalu menggunakan rumus panjang mikroskop. Jadi untuk okuler, itu kita tahu, dia berlaku 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Tapi kita tahu karena dia tidak berakomodasi, maka nilai S aksen OK adalah 1 per tahingga. Maka nilainya adalah 1 per tahingga.
ditambah 1 per SOK 1 per FOK. Maka dari sini kita tahu bahwa FOK akan sama dengan SOK akan sama dengan 1 cm. Lalu kita gunakan rumus panjang teleskop, mikroskop. Di mana L itu sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Maka kita tahu bahwa nilai X aksen OB akan sama dengan L dikurangi SOK, di mana L kita ketahui di awal soal ada 20 cm dan SOK adalah 1 cm. Maka S aksen OB adalah 20 cm. Kemudian kita gunakan lagi hubungan yang untuk lensa objektif sekarang. Karena kita sudah menemukan nilai dari S aksen OB. Yang ditunjukkan dengan hubungan 1 per FOB sama dengan 1 per F aksen OB ditambah 1 per SOB. Kita tahu FOB-nya dari soal adalah 4 cm sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per X aksen OB sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu 20 cm. Maka 1 per SOB adalah 1/4 atau 5 per 20 dikurangi 1 per 20. Maka SOB adalah 20 dibagi 4 atau 5 cm gitu. Maka kita tahu bahwa perbesaran objektifnya adalah mutlak dari S aksen OB per SOB, yaitu sama dengan mutlak dari minus 20 per 5 atau sama dengan mutlak dari minus 4 atau sama dengan 4 kali. Sehingga perbesaran total dari mikroskopnya adalah perbesaran dari objektif dikali perbesaran dari okuler, yaitu 25 kali 4 sama dengan 100 kali. Itu adalah jawaban akhir kita, dan itu adalah contoh pengerjaan dari soal dari bab optik ini.